Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam para sahabat Bang Bob Podcast Tebas. Pada malam hari ini bertemu kembali kita dengan narasumber yang tidak asing lagi, Bapak Slamet Riyadi. Selamat malam Bang Deh. Selamat malam. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah sejarah berdirinya atau terbentuknya Kabupaten Sambas. Ya. Ya, sejak tahun 1950 dan makna hari kemerdekaan HUT RI yang ke-81. Baik, sebagai awal pembukaan bagaimana Bang Le? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam sahabat podcast Bang Bob dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam itu kita bisa ketemu kembali. Kalau 3 malam yang lalu saya bertindak sebagai host. Ya, betul. Kemudian tapi malam itu alhamdulillah dipercaya untuk menjadi narasumber Ya, terbentuknya Kabupaten Sambas. betul. Jadi pertama saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Kota Sambas yang ke-395 pada tanggal 9 Juli Ya. yang lalu. Ya. Kemudian selamat merayakan hari jadi perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas tanggal 15 Juli tahun 2026 yang lalu. Ya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat, mungkin itulah yang banyak masyarakat kita belum tahu, bahwa di mana-mana biasanya yang kita rayakan itu adalah hari jadi Ya. atau hari terbentuknya atau lahirnya provinsi atau kabupaten. Ya. Tapi tidak salah kalau kita memperingati hari jadi Kota Sambas. Karena hari jadi Kota Sambas ya dihitung sejak Raja Sulaiman yang lalu, yaitu mendirikan Kerajaan Sambas pada tahun 1631. Ya. Kemudian tidak juga salah kita memperingati perpindahan ibu kota pada tanggal 15 Juli yang lalu, karena terus terang bahwa yang namanya mengapa kita memindahkan ibu kota, berjuang tokoh-tokoh kita yang lalu. Karena ketika ibu kota kita di Singkawang, fokus pembangunannya tidak merata. Ya. Fokus pembangunannya terfokus di Singkawang Dan dan kita sekitarnya. boleh katakan anak yatim. Jadi pembangunan di kita sangat ketinggalan. Oleh karena itu salah satu untuk memajukan Kabupaten Sambas kita yang di Sambas itu, ibu kota harus kembali. Dan oleh karena itu tidak salah kalau kita memperingati hari perpindahan ibu kota. Namun pertanyaannya, kalau kita tidak memperingati hari jadi, salah ke? Saya katakan salah. Ya. Kalau kita tidak memperingati itu, karena kita berdosa sama generasi penerus kita. Ya. Sehingga banyak generasi penerus kita tidak tahu, dengan bahwa sejarahnya. terbentuknya Kabupaten Sambas secara de facto adalah pada tanggal 14 Agustus 1950. Perlu saya sampaikan, kalau pemerintah provinsi hari jadinya kemudian Kabupaten Kuburaya Ya. pada tanggal 17 Juli 2007, yaitu sejak terbentuknya Kabupaten Kuburaya, Bengkayang. Ya. Dia memperingatinya 27 April. Ya, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999. Kemudian Singkawang, peringatan hari jadinya Selama itu ngapain tidak pernah diperingati? karena secara de facto-nya bahwa dasar hukumnya waktu ya kita hanya mengacu pada PP, Oh iya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 Tahun 1990 tentang pembentukan daerah provinsi Masih Republik Indonesia Serikat. Indonesia. Jadi waktu ya pemerintah menetapkan undang-undangnya, menetapkan peraturan pemerintah ya, bahwa NKRI kita waktu ya terbagi atas 10 provinsi di PP itu, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat termasuk DKI,
kemudian Provinsi Kalimantan, Kalimantan. ada satu Kalimantan, kemudian Provinsi Sumatera, lakaya Provinsi Sulawesi, kemudian Provinsi Sumatera Tengah, Maluku, dan Sunda Kecil. Jadi ada 10 provinsi waktu itu. Jadi terbentuknya Provinsi Kalimantan, tidak akan mungkin ada provinsi tapi tidak ada kabupaten. Ya, betul. Jadi Kabupaten Sambas waktu itu kita merupakan bagian daripada Provinsi Kalimantan. Jadi secara de facto ada 7 kabupaten dari Provinsi Kalimantan Barat saat itu. Kabupaten Sambas, kemudian Kabupaten Pontianak atau Mempawah, kemudian Kota Pontianak yang ada di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur, ya nyatu di sini. Di Banjarmasin. Di Banjarmasin, ya secara de facto. Tapi kalau secara de jure, bahwa terbentuknya Provinsi Kalimantan itu berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3. Kalau nomor 2 kan pembentukan Provinsi Kalimantan secara de jure. Penetapannya pada tanggal 7 Januari 1953. Sedangkan untuk kabupaten, yaitu kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah Kalimantan, secara de jure, yuridis formalnya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, ditetapkan 7 Januari 1953. Tapi kita tidak melihat secara de jurenya, tapi secara de facto. De factonya bahwa kabupaten itu udah ada Kabupaten Sambas sejak tanggal 14 Agustus 1950. Perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 50 ya di daerah kita Kabupaten Sambas sudah sangat ramai sekali. Pelabuhan kita sangat besar, kapal-kapal asing banyak yang datang ke Sambas, termasuk juga pembesar jenderal-jenderal Belanda yang datang ke Sambas. Kita bayangkan bahwa pendopo yang ada saat itu yang jadi museum ia adalah rumah tinggalnya dulu Residen Belanda. Dibangun pada tahun 1850. Kemudian 100 tahun berikutnya, 1950, pendoponya menjadi rumah dinasnya bupati. Kan terbupatinya yang ada di depan. Bupatinya menamai Raden Jenderal Asikin. Jadi itulah yang bisa kita pikirkan. Bahwa Raden Jenderal Asikin menjabat sebagai Bupati Sambas pada tahun 1950 sampai 1951. Nah, ialah yang secara de facto yang tadi hanya 1 tahun. Ya 1 tahun ya, karena sebagai PG kemudian digantikan oleh yang lainnya. Itulah makanya saya sampaikan bahwa masyarakat kita perlu tahu bahwa secara de facto Kabupaten Sambas itu terbentuk sejak tanggal 14 Agustus. Termasuk juga Mempawah, termasuk juga Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Kapasulu. Ya, tadi kan udah dijelaskan ya, berdasarkan PP 21 tadi kan tahun 1950. Nah, NKRI terbagi 10 provinsi dari 1945 sampai 1950. Nah, apa kayak kita waktu belum jadi provinsi waktu ya? Provinsi Kalbar gitu. Kan tadi disebutkan hanya Provinsi Kalimantan kan. Perlu saya sampaikan bahwa sejak kemerdekaan RI pada tahun 45, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada rapat kedua pada bulan September tahun 1945 udah menetapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu terbagi atas 8 provinsi. 8 provinsi. Jadi udah ada sebetulnya 8 provinsi itu. Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Lakes Sumatera, ada 1 provinsi, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Waktu Jakarta merupakan bagian dari Jawa Barat. Permasalahannya pada saat 49 dan 50, ketika kita dalam negara Republik Indonesia Serikat, terjadi perpecahan di mana masing-masing wilayah
masing-masing nak jadi negara seorang. Untuk penataan itu dan untuk menyatukan itu supaya tidak terjadi perpecahan, kemudian masing-masing provinsi tadi menjadi negara-negara seorang, maka pemerintah menetapkan PP nomor 21 tadi. Itu maksudnya ada untuk penataan dan penyatuan supaya kita tidak terpecah. Dan setelah berikutnya barulah terjadi pengembangan penambahan provinsi sampai saat itu. Ya, ya. Jadi PP 21 adalah dasarnya. Yeah. NKRI jadi 10 provinsi. Yeah. Ya, dasar. Karena tadi kan Dan sampai saat itu ya, jadi nama-nama. Ya, kan waktu pada saat setelah kemerdekaan 45 sampai 50 memang banyak terjadi gejolak-gejolak. Iya, gejolak-gejolak. Pada tahun 49 sampai tahun 50. Jadi ia menyangkut masalah Bang Dedi tadi tentang apa? Yang ulang tahun Sambas yang 14 Agustus. Ya. Harusnya kita merayakan ulang tahun yang ke-76. Yang ke-76 Sambas. Untuk pemerintah Kabupaten Sambas. Ya. Bagaimana Bang Dedi ceritakan sejarah pemindahan ibu kota tuh? Sambas dari Singkawang ke Sambas. Kan berkaitan dengan tadi yang kita bahas di atas sih. Sejarahnya. Boleh saya sampaikan dan masyarakat kita Kabupaten Sambas harus tahu bahwa saya ulang kembali bahwa Kabupaten Sambas itu merupakan kabupaten yang cukup tua, bahkan kita lebih tua daripada Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas secara de facto terbentuk sejak tahun 1950. Betul. Di mana kita waktu itu merupakan bagian daripada Provinsi Kalimantan yang ibu kotanya di Banjarmasin. Kemudian dalam perjalanannya ketika terbit Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sekaligus mencabut Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 53. Maka berdirilah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 56 ya. Tahun 56, tapi kita ulang tahunnya pada Januari 27 untuk pemerintah provinsi. Jadi dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Barat, otomatis kabupaten tadi yang saya sampaikan tadi ada 7 tadi yang berafiliasi menjadi bagian daripada Provinsi Kalimantan yang ada di Banjarmasin menjadi bagian daripada Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 50 ketika kita terbentuk menjadi kabupaten, ibu kota Kabupaten Sambas ada di Sambas. Masih di Sambas. Di Sambas. Ya. Dan kita waktu melihat setengah di Sambas waktu itu cukup ramai, termasuk juga Tebas. Tebasnya merupakan kecamatan yang tua. Tahun 50 kecamatan Sambas ada, kecamatan Tebas ada, Pemangkat ada yang sudah cukup ramai, menaiki jembatan Tebas. Pada tahun 55 sudah cukup ramai. Saya ada foto jembatan. Kemudian pada tahun 57 saya sampaikan tadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terbentuk. Bupati Kabupaten Sambas waktu Bupati keempat yang namanya Lumbang Tobing. Lumbang Tobing. Lakae dengan persetujuan DPRD Kabupaten Sambas memindahkan ibu kota Kabupaten Sambas. Yang sebetulnya secara aturan ini tidak boleh bupati dengan DPRD dengan kesepakatan bersama langsung memindahkan ibu kota. Berarti kan melanggar undang-undang. Dipindahkan ke Singkawang dengan alasan macam-macam. Yang pasti Singkawang kotanya lebih siap, lebih ramai, infrastrukturnya lebih terjamin, lagi tempatnya strategis, untuk wilayah yang lainnya pun lebih dekat. Karena kita waktu Kabupaten Sambas itu merupakan wilayah cukup luas, termasuk juga Bengkayang dan Singkawang yang waktu itu dipindahkan ke Singkawang oleh Bupati Lumbang Tobing waktu itu. Kemudian dalam perjalanannya beliau menyadari bahwa secara aturan tidak boleh salah memindahkan. Dia harus dengan keputusan Menteri Otonomi Daerah.
Oleh karena ia pada tahun 62 Bupati dengan DPRD Kabupaten Sambas ia membuat surat ke gubernur. Gubernur kita waktu ia Upang Urai yang isinya mengajukan usulan perpindahan ibu kota dari Kabupaten Sambas ke Singkawang. Kemudian atas dasar ia Pak Gubernur kita Upang Urai bersurat ke Menteri Dalam Negeri lah waktu itu, menolakkan Menteri Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri, dan surat ini ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan surat keputusan nomor 52 tanggal 17 Januari tahun 63 yang isinya memindahkan ibu kota Kabupaten Sambas dari Sambas ke Singkawang. Dasarnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri lah. Sejak perpindahan ibu kota itu tahun 57 sampai 63 masyarakat kita Kabupaten Sambas terjadi pergolakan penolakan. Kita tidak rela pindah ke Sinun. Cuma perjuangan itu tidak didukung oleh saudara-saudara kita yang ada di Bengkayang, saudara-saudara kita yang ada di Sanggoledu, saudara-saudara kita yang ada di Singkawang, dengan alasan Sambas tidak strategis dan terlalu jauh. Tapi kalau pindah ke Singkawang, ia lebih strategis. Perjuangan pemindahan ibu kota, pengembalian ibu kota itu, ia diinisiasi, dipimpin langsung salah satunya oleh Haji Sirat, almarhum, dan dengan kawan-kawannya. Bahkan pada tahun 63, Haji Sirat waktu sampai ke Jakarta dengan kawannya, dengan biaya sewa. Ketemu salah satu pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian atas dasar ia dan dengan membawa surat sebagai perwakilan masyarakat yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri, dibalaslah surat supaya DPRD Kabupaten Sambas yang ada di Singkawang mengevaluasi. Karena laporan awal dari DPRD dan Bupati yang ada di Singkawang waktu bahwa itu keinginan bersama seluruh masyarakat Kabupaten Sambas. Alasannya lah Alasannya keinginan. Jadi ketika Haji Sirat dan kawan-kawan ketemu pejabat di Kementerian Dalam Negeri, terkejutlah di sini. Loh, katanya dulu dah keinginan bersama. Oleh karena dievaluasi hasil putusan DPRD mungkin voting. Di voting lah. Bagaimana hasil votingnya? Apakah kita setuju pindah ke Sambas saja atau tetap di Singkawang? Anggota DPRD waktu DPRD Gotong Royong yang ada di Singkawang jumlahnya 25. Hasil voting 24 menyatakan tidak setuju untuk kembali ke Sambas. Dan hanya satu partai, mohon maaf, saya partainya tidak bisa disebutkan, sampai anggota DPR tidak boleh disebutkan karena sangat sensitif. Hanya 1 lawan 24. Kalah suara Jadi setelah 63 kita nak bergolak, nak berjuang lagi terus untuk kita terjadi peristiwa G30 SPKI. Tahun 65 ya. 65. Kemudian PGS Paraku. Terjadi pemberontakan PKI dan sebagainya. Sehingga sampai pun waktu dia bergerak dan sebagainya, walaupun untuk tujuan mulia yang lainnya, tidak berani. Karena situasi waktu itu sangat genting. Kemudian yang kedua, gagalnya perjuangan kita waktu karena kita nak minta kembalikan, pindahkan ibu kota sehingga kita tidak mendapat dukungan dari saudara-saudara kita yang saat itu ada di Kabupaten Bengkayang, termasuk juga saudara-saudara kita yang ada di kota Singkawang. Gagal. Gagal. Lawan satu. Gagal total. Kemudian perjuangan pemindahan ibu kota itu sebagai 2 episode. Satu, episode pertama pada tahun 57 sampai 63 yang dipimpin langsung oleh Haji Sirat, dan itu gagal. Kemudian untuk periode yang kedua, yaitu saya membaginya tahun 90 sampai 99.
yang dipimpin langsung oleh orang tuanya Bapak Wakil Bupati kita. Pak Wakil Bupati orang tuanya. Nah, yang Pak Siapa ya? Pak Johari Alwi. Ya. Oh iya. Pak Johari Alwi almarhum. Tapi perjuangan yang kedua itu diawali dengan pelaksanaan MTQ. Kita waktu itu kan MTQ tingkat provinsi pada tahun 1990. Dia kan awalnya dilaksanakan di Kota Singkawang. Tapi masyarakat kita waktu Kabupaten Sambas yang ada di Sambas yang langsung dipimpin langsung oleh Pak Kaden waktu ya, Kaden Wimpi pasang badan. Bagaimana caranya supaya MTQ tingkat provinsi yang tahun 1990 ya dipindahkan ke Sambas. Dan sebetulnya itu ada misi tersembunyi, misi terselubung yang sangat positif, di mana Pak Raden Wimpi, kemudian almarhum Pak Johari Alwi, Haji Ismet, Lakaya Pak Muslimin, termasuk juga dengan Bapak Kocan, dan yang lain-lainnya lah. Seandainya MTQ tingkat provinsi itu berhasil, sukses, maka kita lanjutkan perjuangan kita untuk pengembalian ibu kota Kabupaten Sambas. Dan alhamdulillah luar biasa waktunya. Pasang badan Pak Raden Wimpi, kemudian dan yang lain-lainnya sukses berkat kebersamaan dan dukungan seluruh masyarakat. Dan setelah suksesnya itu, maka pada tanggal 27 November tahun 1990 setelah pelaksanaan MTQ dilaksanakanlah rapat akbar pada malam hari tentang usulan atau rencana